segitiga kesatuan atau kesatuan segitiga antara Tuhan, manusia, serta alam. Nggak ada di luar itu. Jadi hanya Tuhan, manusia, alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ini adalah audio pertama dalam channel Filsafat Alan yang disiapkan oleh Mas Alan. Memang isinya adalah hanya tentang filsafat alam. Filsafat alam yang bersandar pada pemikiran apa? Pemikiran falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebetulnya semua yang ada di alam jagat semesta, baik alam makro maupun alam mikro, alam tersurat, tersirat, itu hanya kombinasi daripada segitiga kesatuan atau kesatuan segitiga antara Tuhan, manusia, serta alam. Nggak ada di luar itu. Jadi hanya Tuhan, manusia, alam. Nah, hanya itu. Awalnya tentunya Tuhan mencipta alam, lalu alam menjadikan manusia. Sederhananya kita sebut gitu. Loh, kenapa dibilang sederhana? Karena nanti pada pembahasan lanjutan kita akan tahu bahwa yang namanya Tuhan itu awalnya gaib. Maka nanti Tuhan akan kembali gaib. Awalnya Tuhan nggak ada, karena disebut Tuhan jika sudah bisa dituhankan. Awalnya adalah Dia mencipta, maka Dia disebut Sang Maha Pencipta, belum disebut Tuhan. Nanti terus berdialektika, atau dalam bahasa Al-Quran itu bersibgoh, sibgoh Allah, dialektika Allah bersama makhluknya. Nah, kita nggak bicarakan itu dulu. Jadi bahwa kita harus menyadari bahwa yang namanya manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Kita melihat bayi-bayi itu nggak jatuh dari langit karena diciptakan dari itu oleh Tuhan, tapi lahir dari atau melalui ibunya. Karena itulah ibunya ialah asal kelahiran daripada setiap bayi manusia. Artinya jika kita ingin mengenal Tuhan, ya tentunya harus secara runtut menelusuri asal usul kejadian, kelahiran, kenyataan diri kita. Jadi ibaratnya kita melihat seekor kupu-kupu nih, kita kepengen tahu asal usulnya apa sih. Nah, kita nanti kan pasang kamera, ternyata kupu-kupu itu awalnya kepompong. Sebelum kepompong ternyata ulat yang kemudian merajut benang-benang dan sebagainya, terus ditelusuri hingga kepada awal. Nah, begitupun manusia, saat manusia mengupaya mengenal Tuhan, nggak bisa langsung saya mengenal Tuhan. Kenal nggak malaikatnya? Enggak, ya nggak bisa. Yang namanya penelusuran untuk sampai kepada kenal Allah, mengenal Allah, ya tentunya kita mundur, harus mengenal siapa yang menjadikan, melahirkan, menyatakan diri kita, yaitu gampangnya Bapak Ibu kita. Nah, kita kembali. Jadi pijak awal mengenal Allah, mengenal Tuhan, ya mengenal alam, baik alam natura maupun alam manusia. Alam manusia tadi kita sudah tahu Bapak Ibu. Alam natura ya ini tanah, air, tanah serta air menjadi tanah liat. Karena yang namanya penghuni alam dijadikan oleh alam, tentunya nggak bisa lepas dari bentukan unsur tanah serta air menjadi tanah air itu sendiri. Jadi kembali, marilah kita sadar bahwa yang namanya mengenal Allah diawali dari mengenal ciptaannya, yaitu alam natura serta alam manusia. Karena yang namanya Bapak Ibu kita yang menjadikan, dia tentunya makan makanan, tumbuhan, nasi, pecel dan sebagainya yang berasal dari alam. Itulah sebabnya tiada bisa dipisahkan antara alam natura serta alam manusia dalam kejadian, kelahiran, kenyataan makhluk yang bernama manusia. Nah, kita lanjut. Maka kenalilah alam. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa alam itu tanda-tanda kekuasaanku. Coba nanti dicek Al-Quran. Saya bukan ustadz, tentunya Anda lebih memahami bahwa di segala penjuru alam itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya ayat-ayat Allah itu, alam-alam ialah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, disitulah kita paham bahwa kalau kita ingin mengenal Allah, ya dilihat dulu dari tanda-tanda yang menjadi petunjuk adanya serta keberadaan Allah itu sendiri. Pijaknya kembali kepada alam. Bisa nggak kita membaca alam?
Kalau kita tidak bisa membaca alam, berarti kita tidak bisa membaca tanda-tanda, tidak bisa membaca petunjuk. Karena yang nama tanda disebut petunjuk jika kita bisa mampu membaca makna yang ada di balik tanda-tanda itu sendiri. Itulah sebabnya orang-orang dulu, jauh sebelum adanya agama-agama besar yang kemudian diinstitusikan, ya seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Nasrani dan sebagainya, mereka sudah mengenal Tuhan. Mengenal apanya Tuhan? Ya bukan mengenal keberadaan Tuhan. Mengenal keberadaan Tuhan karena mereka piawai dalam membaca tanda-tanda Tuhan itu sendiri yang tergelar di tengah alam. Jadi alam itulah kitabullah. Kitabullah adalah kitab semesta daripada Tuhan itu sendiri, dan mereka mampu membacanya. Lalu mereka sadar bahwa ternyata luar biasa yang memberi petunjuk, yang ditunjuk, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Yang kita inginkan melalui falsafah Bhinneka Tunggal Ika untuk generasi ke depan nanti, kembali kepada jati diri kita, bangsa yang dulu piawai membaca tanda-tanda alam, membaca ayatullah, sehingga di dalam berkehidupannya pun berpijak kepada kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran alam, karena kebenaran alam itu adalah kebenaran yang Allah titipkan itu sendiri di tengah kekuasaannya. Kita harus menyadari bahwa alam ini nggak mati. Nah inilah, selama ini kita mungkin menganggap alam itu mati. Kalau alam itu mati, ya bagaimana alam itu bisa menghidupkan, menumbuhkan tanaman? Kita lempar tongkat kayu dan batu, kata Gus Plus, jadi tanaman. Kenapa bisa tumbuh? Karena alam mempunyai ruh. Alam itu hidup. Selama ini kita menganggap alam itu mati. Kalau alam itu mati, nggak mungkin tanaman bisa tumbuh. Alam diri kita mati nih, nggak mungkin rambut, kumis, jenggot, jambang tumbuh kalau alam diri kita mati. Tapi karena alam diri kita mempunyai ruh serta hidup, maka rambut tetap tumbuh. Begitu pula bumi, alam itu hidup. Ini yang harus kita ubah cara pandang. Kalau mereka hidup, ya berarti sama seperti kita. Al-Quran mengatakan yusabbihulillah masbis samawati wal ardh. Artinya di situ dikatakan bahwa yusabbihulillah, bertasbih lillah kepada Allah, ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit serta bumi. Artinya alam itu bertasbih memuji Allah. Sesuatu yang mati nggak mungkin memuji. Kita katakan alam itu mati, udah bodoh amat, ngapain falsafah bineka meminta kita tata krama kepada alam. Lah itu Al-Quran mengatakan alam itu memuja-muji Allah tanpa henti, tanpa mengharap pahala, tanpa mengharap surga, tanpa takut neraka, karena aku adalah ditugaskan untuk berbakti kepadamu tanpa pamrih apapun. Lah manusia memuji paling 5 kali sehari, minta upahnya gede banget, lupa dengan dosanya. Jadi kembali, jika alam itu mampu memuji Allah, manusia pun mampu memuji Allah. Ya kita harus menerima alam itu hidup. Jika manusia itu melihat, ya alam pun melihat. Alam memuji, manusia memuji. Alam mendengar, manusia mendengar. Manusia bicara, alam pun bicara. Manusia bergerak, alam pun bergerak. Sama. Karena itu mulai dari sekarang coba mulai, biar ada hasilnya kita mendengarkan audio ini, sadarlah bahwa alam itu hidup, karenanya mampu menghidupkan, dan alam ialah manifestasi daripada Al-Hayyu itu, kuasa Al-Hayyu itu sendiri. Karena alam itu hidup, ya seperti manusia, jika kita bertata krama mulia kepada alam, ya alam pun tahu bahwa kau mampu bertata krama kepadaku, kau mengenalku, maka aku pun harus mengenalmu. Akhirnya terjadilah saling mengenal serta dikenal antara alam serta penghuninya. Kembali yang namanya tanah air yang tadinya gersang, merasa tidak diperhatikan, mulai menggeliat karena mulai ada yang mengenalnya. Dulu pernah dikatakan bahwa di Amerika ada penelitian petani kebun bunga, ada 2 kebun bunga, yang satu cuma disiram tanpa pernah dipuja-puji, yang satu disiram tapi dipuja serta dipuji. Hasilnya ternyata jauh lebih besar, luar biasa, yang tidak sekedar disiram tapi juga dipuja serta dipuji. Jadi ibarat istri itu kan wanita-wanita itu gambaran alam. Ada istri yang cuma dikasih belanja, ada istri yang dikasih belanja dan dipuja-dipuji. Ya tentunya yang luar biasa yang dikasih belanja serta dipuja-dipuji.
Cuma dipuji gak dikasih uang belanja, ya keliru juga. Karena yang namanya alam itu butuh masukan, tidak saja lahir tetapi juga batin. Nah, inilah kesimpulan audio yang pertama. Mari kita sadarkan bahwa alam itu hidup, perlakukan sebagaimana yang hidup, bagaikan saudaramu sendiri. Pas 10 menit, saya kira begitu dulu. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.